Langit Indramayu siang itu menggantung mendung. Di sebuah rumah sempit di pinggiran sawah, Nadia, 29 tahun, tengah menyuapi anak bungsunya yang sedang demam. Suaminya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan saat mengantar barang keluar kota. Sejak saat itu, Nadia bekerja serabutan, mencuci, menjahit, bahkan menjual gorengan keliling. Hari itu, seorang tetangga datang membawa kabar yang terdengar seperti harapan, lowongan kerja ke luar negeri, gaji tinggi, dan semua biaya ditanggung. Brosur berwarna cerah menampilkan gambar hotel mewah. Wanita berpakaian rapi tersenyum sambil melayani tamu asing. Tertulis besar, dibutuhkan 20 orang untuk bekerja di hotel berbintang di Kamboja, gaji hingga 15 juta per bulan. Ini rejeki, Endia. Aku udah daftar. Kamu ikut aja. Yang urus orang Jakarta, katanya resmi, ujar tetangganya yang bernama Reni. Nadia ragu. Ia tak pernah pergi jauh. Namun tawaran itu terlalu menggoda. 2 anaknya butuh biaya sekolah. Rumah kontrakan sudah hampir habis masa sewanya. Seminggu kemudian, Nadia menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan pas foto kepada seorang pria berpenampilan rapi bernama Dion Saputra yang datang langsung ke desanya. Dion mengaku sebagai HRD perusahaan mitra internasional dan memperlihatkan ID bertuliskan PT Global Asia Connect. Tak seorang pun tahu bahwa perusahaan itu fiktif. Yang penting ibu siap kerja keras. Nggak usah pusing soal visa, paspor, semua kita yang urus. Tapi ibu harus ikut pelatihan dulu di Batam. Nggak lama, cuma 4 hari, kata Dion dengan senyum menenangkan. Sepekan kemudian, Nadia bersama 17 orang lainnya, semuanya dari desa berbeda, sebagian besar perempuan muda, diberangkatkan menggunakan bus malam menuju Jakarta, lalu naik kapal ke Batam. Selama perjalanan, HP mereka dikumpulkan untuk administrasi imigrasi, kata seorang staf lapangan yang tak pernah menyebutkan namanya. Mereka mengira akan menginap di hotel pelatihan, tapi yang mereka temukan adalah sebuah rumah besar di pinggir kota, jendelanya dilapisi seng dan pintunya dikunci dari luar. Hari pertama, mereka diberi makan, disuruh istirahat. Hari kedua, kepala mulai pusing, tubuh lemas, dan mata mengantuk terus. Beberapa dari mereka mulai curiga, tapi belum tahu bahwa mereka tengah dijebak dalam jaringan besar kejahatan manusia lintas negara. Nadia mulai merasa ada yang salah. Tapi semuanya terlambat. Pintu sudah terkunci. Dunia luar seakan lenyap. Ia hanya bisa berdoa, berharap ini semua bukan awal dari sebuah mimpi buruk yang lebih mengerikan. Hari keempat di Batam. Udara dalam rumah besar itu pengap dan bau lembab. Jendela tertutup rapat, dan kipas angin tua di langit-langit hanya berputar lamban, memantulkan bayangan aneh ke dinding. Nadia terbangun dengan kepala berat. Di sekelilingnya, belasan perempuan lain tidur berserakan di atas tikar tipis. Beberapa mengerang pelan, ada yang muntah-muntah, dan 1 orang bahkan mimisan tanpa sebab. Tak ada pelatihan, tak ada hotel, tak ada instruktur. Yang ada hanyalah jam-jam panjang tanpa kejelasan, makanan basi yang dilempar begitu saja oleh penjaga, dan suara-suara aneh dari ruangan sebelah. Ruangan itu terkunci, tapi setiap malam, terdengar suara rintihan, jeritan tertahan, dan kadang, tangisan pria. Semakin hari, ketegangan makin terasa. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh harapan mulai berubah menjadi ketakutan. Seorang perempuan bernama Tiara, 23 tahun, mencoba memberanikan diri bertanya kepada salah satu penjaga yang datang membawa nasi bungkus. "Mas, ini maksudnya apa? Kami kapan berangkat ke Kamboja?" tanyanya. Pria itu hanya melirik dingin. "Udah diam. Jangan banyak nanya. Nanti ada giliran kalian." Malamnya, Nadia mendengar suara gaduh dari ruangan sebelah. Pintu dibuka sebentar. Dari celahnya, ia melihat seorang pria diseret keluar dengan tangan diborgol dan mulut dibekap. Wajahnya penuh lebam. Saat pria itu melintas, matanya sempat bertemu mata Nadia. Pandangan itu kosong, putus asa, seolah berkata, "Lari, kalau kau bisa." Keesokan harinya, 2 orang laki-laki asing datang. Wajah mereka keras, satu berkepala botak, yang satu lagi bertato naga di leher. Mereka membawa berkas, memanggil beberapa nama,
Lalu satu persatu orang dibawa ke ruangan itu. Tiara termasuk salah satunya. Ketika kembali, Tiara tampak syok. Tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa berbisik. Itu bukan pelatihan. Mereka ambil darahku. Bany. Gadis lain bernama Sari berusaha melarikan diri malam itu, memecahkan kaca jendela dengan kursi. Tapi baru 2 langkah keluar, ia sudah dipukul jatuh oleh penjaga bersenjata. Pagi harinya, Sari hilang. Tidak ada yang tahu kemana. Nadia kini benar-benar sadar, mereka bukan di tempat pelatihan. Mereka ada di dalam gudang penyekapan, bagian dari jaringan perdagangan manusia yang terorganisir rapi. Dan lebih buruk lagi, tubuh mereka mulai dilemahkan secara perlahan. Setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi diduga telah dicampur zat kimia tertentu. Tubuh Nadia makin lemas, pikirannya sering melayang. Tapi di sela ketakutan itu, tekad mulai tumbuh. Ia harus kabur. Harus hidup. Demi anak-anaknya. Saat semua mulai menyerah, Nadia diam-diam mulai memperhatikan pola penjagaan. Ia mencatat jam-jam para penjaga berganti shift, suara kendaraan yang datang malam hari, hingga letak kunci yang sempat dilihatnya saat salah satu penjaga lengah. Dalam hatinya, ia tahu, waktu mereka di tempat itu sudah tak lama lagi. Jika tak segera bertindak, mereka akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu, ratusan kilometer dari Batam, di sebuah ruang briefing rahasia di Jakarta, Letkol Infantri Haryo Wibowo, anggota Satuan Khusus TNI, menatap layar monitor besar yang menampilkan wajah-wajah buram dari rekaman CCTV pelabuhan. Di sampingnya, duduk Ajun Komisaris Intelijen Rahasia BIN, Dina Kartika, seorang analis tajam yang telah membongkar banyak jaringan perdagangan manusia lintas negara. Mereka sedang membedah kasus baru yang mencurigakan, pola pengiriman perempuan muda dari berbagai daerah ke Batam, lalu menghilang tanpa jejak. Semua rute legal. Semua berlabel penyaluran kerja ke luar negeri. Tapi data imigrasi menunjukkan kejanggalan. Tidak satu pun dari mereka tercatat meninggalkan Indonesia secara resmi. Ini bukan sekadar penipuan kerja biasa, ujar Dina, menunjuk peta digital yang memperlihatkan titik-titik pengiriman dari Jawa, NTT, hingga Lampung. Ada pola. Setiap kelompok dikumpulkan di Batam. Lalu, lenyap. Beberapa muncul di Kamboja, tapi dalam kondisi mengerikan. Ada yang ditemukan di rumah sakit tanpa ginjal. Ada yang hanya nama di daftar kematian. Haryo mengangguk pelan. Kita berhadapan dengan sindikat internasional. Mungkin jaringan lama yang dulu kita bongkar di Kalimantan. Mereka pindah operasi lewat jalur laut dan udara dari Batam. Dari hasil penyelidikan awal, muncul satu nama, Dimas Chen, warga Malaysia berdarah campuran Tionghoa Indonesia. Dimas dikenal sebagai penyalur kerja resmi, namun tak pernah bisa dibuktikan legalitas agensinya. Ia selalu lolos dari jeratan hukum. Terlalu licin. Terlalu berpengaruh. Sinyal satelit menunjukkan bahwa Dimas sering bolak-balik antara Johor dan Batam, tapi jarang tinggal lama. Ia selalu dikelilingi bodyguard dan mobil gelap. Tapi yang paling mencurigakan, dalam sebulan terakhir, ia mengunjungi satu lokasi di Batu Ampar sebanyak 6 kali. Lokasi itu ternyata bekas gudang ekspor-impor yang konon tak lagi digunakan sejak pandemi. Gudang kosong, tapi tagihan listriknya naik drastis sejak 2 bulan terakhir. Ada aktivitas intens, ujar Dina sambil membuka data digital dari PLN dan provider telekomunikasi. Operasi rahasia pun disusun. TNI dan BIN setuju menggabungkan kekuatan dalam misi penyelamatan skala terbatas, tanpa harus membocorkan ke kepolisian daerah, demi menghindari potensi kebocoran informasi. Pasalnya, dari penyadapan sebelumnya, terdapat indikasi bahwa oknum aparat lokal justru menjadi penjaga jalur aman bagi sindikat Dimas Chen. Tim Intel diterjunkan ke Batam dengan penyamaran. Salah satu dari mereka, Sersan Praka Ardi, menyamar sebagai sopir ojek online dan mulai menyusuri titik-titik penjemputan para calon pekerja migran. Di sisi lain, Dina mengaktifkan jaringan lokal informannya, termasuk seorang mantan napi perdagangan orang yang kini bertobat dan bekerja sebagai juru parkir. Ada yang aneh di gudang Batu Ampar itu, Mbak Dina, kata si informan. Kalau malam, sering ada mobil box datang. Tapi bukan barang yang diturunkan, orang. Mereka diangkut kayak karung. Malam itu juga, tim pengintai memposisikan diri di sekitar gudang.
Drone kecil dengan kamera inframerah melayang pelan di atas atap seng. Di layar, muncul citra mencengangkan. Belasan manusia dalam posisi tidur berderet di lantai beton. Mereka dijaga oleh dua pria bersenjata. Letkol Haryo mengepalkan tangan. Mereka masih hidup. Kita punya waktu, tapi tidak banyak. Operasi penyerbuan kini hanya tinggal menunggu satu sinyal. Lampu merah menyala 2 kali dari dalam gudang. Itu adalah tanda dari penyusup internal yang berhasil disusupkan sehari sebelumnya, menyamar sebagai calon korban dengan dokumen palsu. Dan saat lampu itu menyala, dunia para korban akan berubah. Jam menunjukkan pukul 3.45 pagi. Udara Batam lembab dan sunyi. Di sekitar gudang tua di Batu Ampar, tim gabungan TNI dan BIN telah bersiaga penuh. Dalam senyap, 6 anggota pasukan khusus mengenakan pakaian gelap, helm taktis, dan peralatan NVG, Night Vision Goggle, yang menyala kehijauan di malam gulita. Di kejauhan, mobil pemantau dengan komunikasi terenkripsi mencatat setiap pergerakan. Di dalam gudang, lampu merah kecil berkedip 2 kali. Itu sinyal dari agen penyusup BIN, Agni, seorang wanita muda yang sebelumnya menyamar sebagai korban. Ia berhasil masuk ke dalam sindikat lewat jalur pengiriman kerja cepat, dan selama 2 hari berada di dalam gudang sebagai sandera. Kini, ia berdiri di dekat salah satu dinding kayu, menyembunyikan ponsel kecil dengan fungsi laser pointer. Agni sudah melihat cukup, jumlah korban 23 orang, sebagian besar perempuan muda, wajah pucat, beberapa dalam kondisi nyaris tak sadarkan diri. Satu di antaranya sempat berbisik lirih, "Kami dibius. Katanya mau dikirim malam ini ke Kamboja pakai kapal cepat." Di luar, Letkol Haryo memberi aba-aba. 3, 2, 1. Beraak. Pintu samping gudang dijebol. Suara granat kejut menggema, diikuti teriakan dan lari tunggang langgang dari para penjaga. 2 pria bersenjata yang berjaga di dalam hanya sempat melepaskan 1 tembakan sebelum dilumpuhkan tim. Agni langsung mengangkat tangannya tinggi. "Saya Agni, BIN. Korban di belakang saya," teriaknya sambil menunjukkan kode pengenal dari balik bajunya. Letkol Haryo masuk paling depan, diikuti 2 prajurit yang langsung mengecek kondisi para korban. Beberapa masih tertidur akibat obat penenang yang dicampur dalam makanan. Yang lain menangis pelan ketika sadar bahwa penyelamat mereka telah datang. Sementara itu, di luar gudang, seorang pria berbaju rapi nyaris berhasil melarikan diri lewat mobil Alphard hitam. Tapi belum sempat kendaraan itu keluar dari gerbang pelabuhan kecil, mobil militer dengan sirine mati menutup jalan. Di dalam mobil, Dimas Chen, sang otak sindikat, mencoba merogoh ponsel satelitnya. Tapi sebelum bisa mengirim pesan terakhir, tangannya dipelintir paksa oleh anggota TNI yang menyergap dari belakang. "Kau sudah terlalu lama bermain di negeri kami, Dimas," ucap Haryo, sambil menatap dingin ke arah pria Malaysia itu. Dimas hanya menyeringai, meski wajahnya menunjukkan ketakutan. "Kalian pikir kalian pahlawan? Kalian tak tahu siapa yang kalian lawan." Haryo mendekat, menahan emosinya. "Kami tahu. Dan kami akan pastikan kamu tak keluar dari sini sebagai bayangan." Beberapa saat kemudian, ambulans dan tim medis masuk ke lokasi. Para korban mulai dievakuasi ke rumah aman. Tim forensik dari TNI Angkatan Laut mulai menyisir gudang, menemukan dokumen, rekaman CCTV internal, serta alat medis yang mencurigakan, termasuk brankar, tabung anestesi, dan koper pendingin. Semua mengindikasikan satu hal, tempat ini bukan hanya gudang transit. Ini adalah tempat panen organ hidup. Berita tentang penggerebekan mulai menyebar pagi harinya. Namun secara resmi, tidak ada laporan terbuka. Tidak ada siaran pers. Operasi ini digelar senyap untuk menjaga keselamatan korban dan mengurai jaringan besar di belakang Dimas Chen. Namun satu hal pasti, perdagangan manusia bukan lagi kasus kecil. Ini perang. Dan Indonesia baru saja menang 1 babak. Pagi belum sepenuhnya terang saat ruang interogasi di markas TNI Angkatan Laut di Batam mulai dipenuhi tekanan. Dimas Chen duduk dengan tangan terborgol. Kemeja putihnya sudah berlepotan lumpur dan darah kering. Wajahnya dingin, sinis, seperti menyimpan kepercayaan bahwa ia masih bisa lolos dari semua ini. Namun di hadapannya duduk Kolonel Rendra dari BIN, seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam dan gaya bicara perlahan namun menusuk.
Berapa banyak yang sudah kalian kirim ke luar negeri? Tanya Rendra sambil memutar pena di antara jarinya. Dimas hanya tertawa kecil. Aku hanya mengurus pengiriman. Kau pikir semua ini bisa terjadi tanpa restu dari orang besar di Jakarta dan Phnom Penh? Rendra tidak bereaksi. Ia membuka satu berkas berisi dokumen rahasia hasil penyadapan, termasuk foto transaksi di perairan Natuna, data akun kripto, dan identitas dua pejabat imigrasi yang diakini terlibat. Jaringan lebah hitam. Kami tahu itu nama kode kalian. Ucap Rendra sambil menunjuk logo kecil berbentuk lebah bersayap hitam di pojok salah satu dokumen. Dan kami tahu siapa bosmu yang sebenarnya. Dimas akhirnya berhenti tersenyum. Sementara itu, di Jakarta, seorang wanita muda duduk di depan layar komputer di ruang intelijen Cyberbin. Namanya Nira, analis muda yang jenius dalam membongkar jejak digital. Ia sedang menelusuri transaksi kripto mencurigakan di dompet anonim yang terhubung dengan pengiriman TKI ilegal. Bingo, gumamnya. Akun ini mentransfer dana ke Phnom Penh 2 hari sebelum penangkapan Dimas. Di layar, muncul nama, Mei Sun, warga Kamboja keturunan Tionghoa, pemilik restoran, tapi juga tersangka kuat sebagai pengendali jaringan organ ilegal di Asia Tenggara. Data dari Interpol menyebutkan bahwa Mei Sun memiliki klinik bawah tanah di luar Phnom Penh dan pernah terkait dengan sindikat penculikan dari Myanmar. Nira langsung menghubungi Kolonel Rendra. Pak, target berikutnya harus Mei Sun. Kalau tidak, pengiriman gelap ini akan terus jalan. Dimas cuma pion. Di Batam, para korban disekap sementara dalam rumah aman milik TNI. Agni, agen BIN yang menyamar, ikut membantu merawat mereka. Salah satu dari korban, Rima, akhirnya membuka suara tentang malam penyekapan. Mereka bilang kami akan dikirim malam itu, lewat kapal cepat ke laut, tapi sebelum berangkat, satu persatu dari kami disuntik. Yang tidak pingsan, diancam. 2 orang teman saya hilang malam sebelumnya. Kata mereka, dibawa duluan karena lebih muda dan sehat. Suara Rima bergetar. Agni menggenggam tangannya. Aku janji, semuanya akan selesai. Mereka akan diburu sampai ke lubang sempit manapun mereka bersembunyi. Kini semua puzzle mulai menyatu. Penangkapan Dimas membuka jalan. Tapi di balik pintu itu, ada labirin lebih gelap. Jaringan lintas negara yang menjadikan manusia sebagai komoditas dan menjual organ sebagai barang mewah. Satu tahap telah berhasil. Tapi perang baru saja dimulai. Hanya berselang 3 hari setelah interogasi Dimas Chen, tim elit gabungan dari BIN dan TNI bergerak cepat menuju Kamboja dalam misi rahasia, menangkap Mei Sun. Operasi ini diberi nama sandi, Operasi Lebah Malam. Pesawat Hercules C-130 lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma di tengah malam, membawa 10 anggota pasukan khusus TNI AL dan 2 agen intelijen BIN, Agni dan rekannya, Bagas. Mereka tidak boleh terdeteksi. Karena jika satu langkah saja bocor, jaringan Mei Sun bisa menghilang secepat bayangan. Di atas pesawat, Agni memandangi tablet berisi peta dan denah lokasi restoran milik Mei Sun yang diduga menjadi pintu masuk ke jaringan kriminalnya. Restoran ini tutup untuk umum sejak pandemi. Tapi mobil masuk keluar tetap rutin. Jelas Bagas, sambil menunjukkan foto-foto udara hasil pantauan drone. Di bawahnya ada bunker. Itu tempat mereka menyembunyikan korban. Tambahnya, Agni mengangguk. Kalau kita berhasil masuk, kita bisa temukan korban yang belum dikirim, atau organ yang belum sempat dipasarkan. Setibanya di Phnom Penh, tim dibagi 2. Tim pertama menyamar sebagai teknisi listrik, memanfaatkan koneksi dari seorang petugas lokal yang telah disuap. Tim kedua, termasuk Agni dan Bagas, menyusup lewat jalur belakang kanal yang terhubung langsung ke bagian bawah restoran. Pukul 2.17 dini hari, Agni dan Bagas menyelinap melewati dinding beton yang retak. Aroma formalin dan logam menyengat begitu mereka masuk ke ruangan bawah tanah. Di sana, mereka menemukan hal yang mengerikan. Sebuah klinik tak resmi, lengkap dengan meja operasi, kantung darah, dan lemari pendingin berisi organ manusia. Di sudut ruangan, ada 6 orang korban yang diikat dan dibius. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda asal Lombok bernama Jalu, yang dalam keadaan lemah masih bisa berbisik. Saya dibawa dari Malaysia. Teman saya sudah tidak ada. Agni segera menghubungi tim serbu. Target dikonfirmasi.
Korban ditemukan. Siapkan evakuasi. Meisun belum terlihat. Namun sebelum mereka bisa keluar, alarm berbunyi. Sial. Kita ketahuan, seru Bagas. Baku tembak pun terjadi di lorong sempit bunker. Meisun muncul dari ruangan rahasia di lantai atas, mengenakan jaket kulit dan memegang pistol kecil. Tapi dia tak sempat lari jauh. Peluru karet dari senapan taktis pasukan khusus menghantam lututnya. Bawa dia hidup-hidup, teriak Agni. Kita butuh semua nama dalam daftar kiriman. Meisun berteriak dalam bahasa Kamboja, memaki dan meronta, tapi tidak bisa berbuat banyak. Ia ditangkap dalam kondisi hidup dan diborgol, lalu dibawa ke lokasi ekstraksi di perbatasan, bekerja sama dengan Interpol Kamboja yang selama ini juga memburu jaringan ini. Subuh keesokan harinya, berita penangkapan Meisun mengguncang Asia Tenggara. Media-media internasional menyoroti keberhasilan operasi gabungan Indonesia, Kamboja, dan Interpol. Jaringan lebah hitam dianggap telah kehilangan kepalanya. Namun bagi Agni dan timnya, ini baru satu bagian kecil dari jaring yang lebih luas. Karena dari data laptop Meisun, ada nama-nama baru yang muncul, dari Malaysia, Myanmar, bahkan dari Eropa Timur. Salah satunya, sebuah nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, Dr. Kazimir, seorang ahli bedah asal Ukraina yang disebut-sebut sebagai pemasok teknologi pengawetan organ untuk sindikat ini. Dan saat Agni membaca catatan rahasia itu, ia tahu, misi belum selesai. Lebah-lebah itu masih bersarang di tempat lain. Pagi itu, ruang briefing di Kedutaan Indonesia di Phnom Penh berubah menjadi markas dadakan. Laptop Meisun yang berhasil diretas oleh tim Cyberbin memunculkan sebuah petunjuk mengejutkan. Jaringan perdagangan organ ini terhubung hingga ke Ukraina, dengan nama yang berulang-ulang muncul dalam dokumen rahasia, Dr. Kazimir Volkov. Seorang mantan dokter militer yang diduga bekerja untuk pasar gelap internasional, khusus menangani konservasi organ manusia dalam perjalanan jauh. Jika benar, ini berarti organ yang diambil dari para korban tidak hanya dijual di Asia Tenggara, tapi juga dipasarkan ke Eropa Timur dan Timur Tengah. Agni berdiri menatap layar yang menampilkan wajah Dr. Kazimir, seorang pria berkepala pelontos dengan sorot mata tajam dan bekas luka panjang di pipi kirinya. Dia dikenal licin. Pernah buron di Moldova, Bulgaria, dan Bosnia, tapi selalu lolos, kata Bagas sambil menyerahkan berkas Interpol berlogo merah. Terakhir terlihat di Chiang Mai, tapi kami yakin dia punya fasilitas tersembunyi di wilayah pegunungan Ukraina. Agni menyipitkan mata. Jadi ini bukan cuma soal penampungan TKI ilegal, tapi sudah masuk ke jaringan mafia medis internasional. Benar, timpal Bagas. Dan Kazimir ini bukan sembarang dokter. Dia pernah merancang sistem penyimpanan organ untuk misi luar negeri NATO. Tapi setelah dipecat karena skandal etik, dia menghilang, lalu muncul di pasar gelap sebagai penjaga nyawa. Tim segera mempersiapkan operasi lanjutan. Kali ini, tak hanya Indonesia yang terlibat. Interpol cabang Kiev, Badan Intelijen Polandia, dan bahkan jaringan relawan kemanusiaan ikut mendukung. Namun perjalanan ke Ukraina bukan hal mudah. Negara itu tengah bergolak dengan krisis keamanan di sejumlah wilayah. Maka Agni dan Bagas memilih jalur taktis. Mereka akan masuk lewat Polandia dengan identitas samaran sebagai petugas medis LSM. Setibanya di Lviv, mereka bertemu dengan agen lokal bernama Sasha Drubova, mantan jurnalis investigasi yang kini bekerja sebagai informan. Sasha memiliki data tentang sebuah fasilitas medis terpencil di Pegunungan Carpathian, tempat di mana katanya pasien tidak pernah keluar hidup-hidup. Tempat itu tak ada dalam peta. Tapi ambulans-ambulans Rusia dan Eropa Timur sering terlihat keluar masuk tanpa plat nomor, kata Sasha dengan suara lirih. Hening menyelimuti Pegunungan Carpathian saat kendaraan off-road hitam yang ditumpangi Agni, Bagas, dan Sasha mendekati sebuah bangunan tua bertembok beton tebal, tersembunyi di balik hutan cemara yang menjulang seperti pagar alam. Bangunan itu dulunya adalah bunker militer era Soviet. Kini, dialihfungsikan, atau lebih tepatnya, diprofanisasi, menjadi pusat operasi gelap jaringan perdagangan organ internasional. Fasilitas Dr. Kazimir. Sasha menunjuk kamera pengintai yang berkamuflase dalam sangkar burung. Kita harus cepat. Alarm mereka terhubung ke satelit pribadi. Di ruang bawah tanah klinik, suara alat pemantau detak jantung berdengung pelan. Beberapa orang, kebanyakan migran dan TKI ilegal,
terbaring dalam kondisi setengah sadar, tubuh mereka penuh bekas luka operasi segar. Mereka masih hidup, tapi nyaris tidak punya identitas, tak bisa bicara, hanya bernapas dalam irama mesin. Dokter Kazimir sendiri sedang memeriksa sebuah organ ginjal yang baru diangkat, tersimpan dalam media pendingin canggih. Di tangannya tergenggam dokumen pengiriman menuju Frankfurt. Tiba-tiba, lampu-lampu mati. Generator cadangan menyala, namun hanya sebagian area yang kembali terang. Move now. Agni dan Bagas menerobos masuk dari dua titik berbeda. Sasha memotong sistem jaringan internal, membuat komunikasi antara penjaga lumpuh total. Dokter Kazimir hendak kabur, tapi dicegat Agni di lorong sempit. Mereka terlibat perkelahian singkat. Meski Kazimir lebih besar secara fisik, Agni dengan cepat melumpuhkannya menggunakan teknik close combat khas Kopassus. Dengan darah mengalir di pelipisnya, Kazimir tertawa. Kau pikir ini akan mengakhiri semuanya? Tidak. Agni mengangkat telepon satelitnya. Tapi ini awal dari runtuhnya jaringanmu. Dalam 24 jam, fasilitas itu berhasil direbut. Para korban dievakuasi ke Lviv, lalu diterbangkan ke Jakarta untuk pemulihan medis dan identifikasi. Lebih dari 15 WNI selamat, beberapa dalam kondisi kritis, tapi hidup. Informasi dari server klinik Kazimir membuka data penting, ratusan transaksi ilegal organ tubuh, jalur distribusi internasional, dan pelaku-pelaku besar di balik layar. Interpol mengeluarkan Red Notice ke seluruh dunia, menangkap puluhan nama baru, termasuk mitra Kazimir di Kamboja, Laos, hingga Dubai. Dokter Kazimir sendiri diserahkan ke Mahkamah Internasional. Dalam pengadilannya, dia tak menunjukkan penyesalan. Tubuh manusia hanya daging, katanya dingin. Yang membunuh mereka adalah kemiskinan dan ketakpedulian kalian. Namun dunia tidak tinggal diam lagi.